kayak anjir temen gue mati gitu. Temen gue mati. Nah tambah lagi sugesti gue yang bikin gue makin kuat, temen gue mati. Jujur aja bang ya, sugesti gue tuh udah kemana-mana bang. Kayak dia tuh mending kalau misalkan kedinginan kayak gini-gini nih, menggigil gitu bang, itu masih ada efek gerak gitu bang. Tapi dia udah bener-bener kayak udah gini tuh, apa namanya tuh udah diem aja gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitra Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Di segmen Kompromis kali ini, gue sudah mengundang narasumber yang pastinya akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di segmen ini juga narasumber gue mempunyai pengalaman sewaktu melakukan pendakian gunung di Gunung Gede Pangrango. Yang mana di pendakiannya itu narasumber gue berserta rekan pendakiannya, yang mana gue juga ikut serta dalam pendakian itu. Salah satu teman gue mengalami hipotermia yang banyak kejanggalan di dalamnya. Nah, ini kesaksian dari narasumber yang berbeda nih. Gue pernah mengundang Abid di ceritanya, yang mana salah satu orang yang terkena hipotermia pada saat itu. Nah, di sini juga sudah ada Bang Randy. Bang Randy akan menceritakan kesaksiannya pada saat pendakiannya itu. Oke, kita sapa dulu narasumbernya, Bang Randy. Apa kabar, Ya, Bang Randy? baik Bang Ibnu. Oke, Bang Randy, sebelumnya terima kasih nih, lu udah mau mampir buat berbagi pengalaman lu di sini ya. Karena gini, gue manggil lu Bongkeng ya. Iya Bongkeng. Oke, Keng. Karena gini, Keng. Nah, kita kan pada saat itu naik libur itu apa ya? Libur Isra Mi'raj. Nah, ini si Abid, si Amu, mereka nih sudah pada bercerita dengan versinya masing-masing nih. Tapi ada dari subscriber yang menanyakan, lu nih yang banyak gitu. sama si Abid gitu, maksudnya lu banyak di perjalanan itu berdua sama si Abid gitu. Jadi banyak yang minta nih kesaksian dari si Bongkeng, Bang, si Randy Bang, coba undang gitu kan. Oh iya. Nah, akhirnya lu nyempetin ke sini gitu kan. Nah, gua sebelum lu cerita panjang nih, Keng, gue minta sedikit kisi-kisi perjalanan ketika lu berjalan sama Abid. Hal janggal apa sih yang lu alamin? Ya sebelumnya gue berterima kasih buat Bang Ibnu udah ngundang gue di sini. Sama-sama. Dan tim Timur Misteri. Jadi gue di sini tuh cuma mau bercerita nih Bang nih tentang pengalaman pendakian gue kemarin malu juga kan Bang ya. Kejanggalan-kejanggalan itu Bang sebenarnya tuh kayak awalnya itu Bang ya, mungkin kayak ketemu ular jalanan sampai 2 kali lagi Bang. Itu lu juga tahu kan. Nah terus yang lebih parah sih kan kita tuh nggak bawa logistik juga Bang. Logistik itu persiapan yang kurang mateng. Kayak obat-obatan nggak bawa. Maksud gue nih kejanggalan kan ketika perjalanan itu kan lu banyak yang mana lu berdua sama Abid nih. Gue juga kan sempat duluan gitu. Kejanggalan di Abidnya apa gitu yang lu rasain pada saat lu berdua dia gitu? Kalau untuk kejanggalan itu ini Bang, pas banget baru buat sampai di pos pendakian tuh di Putri. Jadi ya kayak pertama-tama nih Bang, kita buat foto-foto, video-video. Nah di video-video itu si Abid ngomong Bang, kita balik lagi aja yuk, kita balik lagi aja yuk. Maksudnya kita pulang. Padahal tuh belum sampai pos Simaksi loh Bang, masih baru sampai di pos yang kita buat packing ulang, kasar Bang, kayak ngopi-ngopi gitu. Masih di base camp. Masih di base camp. Dia ngajakin balik dulu Bang. Jadi itu di video itu 2 kali Bang dia ngajakin balik tuh. Nah dari di awal dia ngomong, capek gue Keng, balik aja yuk. Kata dia gitu, kita pulang aja yuk. Belum melakukan berjalan? Belum melakukan Bang, masih buat kasarnya ya baru buat di 10 langkah dari pos yang kita ini Bang. Base camp, masih base camp dari kita ngopi-ngopi. Ada kejanggalan dari si Abid. Iya. Oke, tapi tahan dulu Kang ya. Nah, buat teman-teman semua, pasti kita penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Bongkeng. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, gue juga mau mengingatkan buat teman-teman, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Bongkeng ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Bang Bongkeng ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Buat teman-teman nih yang mau jadi narasumber di Timur Misteri, teman-teman bisa banget DM ke Instagram kita Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti untuk mempermudah, linknya ada di kolom deskripsi. Oke Keng, kita mulai ya? Siap Bang. Oke, simak terus video ini agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Jangan kemana-mana karena kita akan masuk ceritanya.
Nah, Teng, gue minta ceritanya dari awal banget nih. Sekarang versi lu gimana sih? Nah jadi itu bang, awalnya kan gue kan ulang tahun nih bang nih. Oke. Ya kan, gue punya gagasan nih bang. Itu gue ngomong sama lu juga kan pas lagi kita ngaji tuh. Oke. Kita ngaji kan, bang gue ulang tahun nih bang. Gue punya budget sekian sekian sekian, nah kita nanjak yuk. Oke. Karena kan emang tiap tahun kalau gue lagi ada budget lebih, kita nanjak terus kan bang. Nah, gue bilang sama lu tuh, kata lu oke. Habis dari situ kan kita kompromi nih siapa aja yang mau ngikut. Kebetulan kan gue ngomong sama lu bang, kalau bisa kita berdua doang nih bang, biar nggak perlu rame-rame gitu kan. Dari lu setuju, nah akhirnya nambah lah si Amu. Itu Amu lu yang ngajakin bang ya? Iya, gue konfirmasi ke anak-anak lah intinya. Iya, konfirmasi ke anak-anak. Nah, Amu ngikut tuh bertiga. Habis dari konfirmasi bertiga itu lu juga ngajak juga si Abi tuh. Iya. Ngajak Abid kan? Jadi Abid awalnya emang nggak mau. Awal nggak mau tuh dia. Nah, ngajak Abid. Itu pun pas lagi lu ngajaknya juga ini bang ya. Dari pas banget mau hari H tuh. Iya, berapa pas berapa tuh? Iya, ya H-1. H-1 malah ya. Kayak biasalah packing itu kan kumpul dulu di rumah tuh, lu tuh tidur dulu tuh kalau nggak salah lu jam 8 gitu ya bang ya. Iya. Dia baru bangun ngomong kayak ke rumah gua, gitu kan, ke rumah gua. Oke bang, ke rumah lu, kayak packing lah. Nah, gua udah sampai rumah lu, siapin semuanya, kayak plastikin baju. Nah, lu cuma ngomong sama gua tuh nih roti bawa aja, ya kan? Nah dari situ gue bilang sama lu bang ini yakin bawa roti doang bang. Sedangkan kita kan kayak misalnya kita sering aja kan nggak pernah bawa logistik yang minim bang gitu kan. Kata lu udah kita siap, mungkin dalam arti lu fit semua kali badan begitu bang ya. Kita kan juga emang nggak bisa menyamaratakan kondisi kan. Ya kata lu gitu, ngomong begitu. Oh ya udah, gue percaya sama lu karena ya lu leader gue lah bang gitu kan kasarnya. Dari situ ya udah gue yakin bisa. Terusnya sampailah si Abi tuh di jam 8:30 jam 9 gitu. Dia juga masih ngerti kan. Sampailah si Abi packing. Abi juga ngomong ini yakin bawa roti doang karena emang roti bener-bener nggak bawa mie. Kita kan biasanya bawa mie, beras, logistik kan lengkap. Ditambah lagi kayak peralatan obat-obatan yang kalau misalnya penyakit gitu bang. Kata lu juga, bukan kata lu sih, maksudnya kayak emang fit semua. Gue kira juga si Abi juga fit tuh bang kondisinya. Nah yuk, singkat ceritanya si Amu juga, Amu nunggu di base camp Timur Misteri, ya kan? Mepok kita di Timur Misteri. Iya, tikung di Timur Misteri kan. Singkat cerita, gua jalan sendiri tuh, lu kan ngambil pisau dulu tuh. Iya, gua minjem bayonet dulu. Iya, di rumah Soib gua. Nah, gua jalan dulu sampai di sini, sampai sama Amu packing ulang, lu sampai. Nah, dari sini gua udah nemu kejanggalan bang, karena lu juga dimimpin sama bokap lu bang ya? Iya, almarhum bokap. Almarhum. Ya dari situ kan dimimpiin suruh, kasarnya emang kalau kita tiap tahun kan kalau misalnya kita nanjak pas masih ada almarhum, pas kita izin dulu kan, izin ya sama ibu juga masih kan izin dulu. Nah dari situ lu nggak izin tuh bang. Salah di situ tuh. Ya, maksudnya itu pendakian perdana gua nggak ada bokap. Gitu. Yang biasanya bokap paling bawel. Jadi gue diimpiin, maksudnya mimpinya gue suruh ke makam dulu nih. Gitu. Jadi di mimpi itu gue seperti itu. Oh gitu bang. Gue ngelanggarnya gue nggak ke makam karena nah malam. Itu karena malam bang ya. Nah singkat cerita dari situ pokoknya udah kelar packing semuanya, pengen jalan nih kita nih. Jalan nggak sampai jalan berapa meter lu diberakin ayam. Itu lucu banget. Si Abid ya, Abid yang diberakin ayam. Gue kira Abid. Karena malu kan kalau misalnya masih buat ayam, baik lagi lah buat bersih. Jalan berapa jarak gitu? Sekitar berapa jarak sih? Pokoknya nggak jauh juga ya bang ya, nggak jauh juga. Kecil masih buat ayam. Akhirnya pas buat ayam, lu nggak mau tuh Bit, lu buat ayam Bit gitu kan. Ternyata di sini lu juga ada tainya. Ternyata gue juga kena. Iya, balik lagi bebersih, jalan lagi. Nah di sini gue juga awalnya nggak setuju bang, karena lu nyaranin kan lewat Jonggol, karena kan emang lagi ada libur apa tuh namanya, Isra Miraj bang ya. Libur panjang Isra Miraj itu puncak kan macet banget tuh. Kita karena ngalahin buat nggak macet, tapi kita lewatin Jonggol yang jalurnya mungkin tanda kutip kayak serem lah kasar gitu ya. Bagi gue mungkin serem gitu bang.
lewat situlah, lewat Jonggol, kata gue lama banget, iseng juga sih bang. Ya emang kita rame tapi namanya ada rasa was-was kan, iseng juga jalan nih. Pas sampai jalan itu pas sampai Jonggol, pertigaan Jonggol apa nggak salah bang ya, yang ke kanan apa namanya bang? Bensin Jonggol. Oh bensin Jonggol tuh nggak lama kan gerimis tuh. Gerimis bener bang ya, gerimis. Kita neduh dulu, berhenti, jalan lagi. Nah pas sampai mau ini arah Rumalwan. Iya, di dekat-dekat area Gunung Batu lah. Gunung Batu ya, itu kan di tempat hujan lagi kan bang. Tapi hujannya emang nggak gede tapi mantang gitu bang. Gitu kan. Awet lah ya. Awet, hujan awet. Nah, lu putusin dari situ, lu putusin tuh bang. Kita kalau misalkan emang hujan begini terus, kita udah dulu nih di tempat kawan gua. Itu ucap lu bang, ya kan, Bang Alwan tuh. Ya, karena waktu juga nggak memungkinkan. Nah itu. Udah mau pagi, masih jam 2-an lah kita sampai situ. Pas sampai situ, kita jalan lagi nih. Jalan, alhamdulillah tuh, rada reda dah kasarnya, rada reda. Jalan itu udah panjang, lewatin Cipamingkis bener, lewatin Cipamingkis. Pas banget kita lewatin jembatan, itu ada ular bang. Itu ular tuh yang ngeliatin lu bang ya, karena lu minggir tuh. Nah gue sama Amu nih, jalan sama Amu, gecol juga. Gue kata ngapa Mu? Itu ada ular gede banget tadi gitu. Gue nggak tahu ular apa, gue jujur gue nggak ngeliat bang, tapi karena kan emang pada ngeliat semua, gue nggak ngeliat emang ular, cuman karena gecol, gue nggak ngeliat kalau ular. Nah pas itu kan mungkin itu mah ular biasa kan, karena kan sawah kan bang, udah gitu kan kali juga tuh di jembatan. Cuman hanya nyeberangi jalan. Nah itu, aja, motong jalan kita. Nah pas dari situ gue juga gue nggak ada perasaan apa lah kasarnya. Jalan lagi tuh nggak jauh, pokoknya sekitar jarak berapa meter gitu, lewat lagi lah ular. Nah dari situ gue tanda kutip juga bang, maksud gue kok ular lewat lagi nih, maksud gue gitu, mau dihadang ular lagi. Gue nggak tahu ular apa sih, kayak model-model kayak ular kobra gitu bang. Gue nggak tahu ular apaan, pokoknya gitu, hitam kata gue. Pas jalan ada apa lagi mau ular bulat, oh iya ada ular. Oh yang kedua dong lihat. Tuh kedua gue ngeliat, cuman kata gue kok ada dua sampai dua kayak begini gitu, kedua kejadian. Mungkin itu cuma firasat doang sih, kayak halusinasi lah, namanya juga karena gelap, hawa takut juga. Udah gua singkirin, lewat lagi tuh, jalan lagi. Nah di sini tuh nemu lah rokok bang, ingat gak lo bang? Rokok Samsu itu udah ini tuh. Udah rokok Samsu tuh. Udah basah ya? Udah basah. Udah basah. Gue ngecek. Iya. Ini rokok Samsu udah basah. Iya. Karena budget minim diambil tuh, karena emang baru buat kalau gue lihat itu baru di satu batang kalau nggak salah tuh. Sayang juga kan, kita ambil tuh, yang ngambil itu lu kalau nggak salah tuh. Lu ambil tuh apa tuh rokok Samsu. Iya lewat di gua udah rokok udah basah, udah tadi sama pakai aja, dibawa lah rokok Samsu tuh. Singkat cerita tuh sampai itu yang arah mau pas itu bang, ujung pas Jong apa nih bang? Taman bunga ya apa? Taman bunga. Nah taman bunga si lu bilang gitu, nanti pas di pasar berhenti dulu. Nah berhentilah di sini pas pasar, beli kentang dulu. Buat logistik, nambah logistik karena kita nggak bawa beras. Gitu. Nggak, gue mau perjelas sedikit nih, kita nggak hanya bawa roti. Iya. Jadi kita itu bawa roti tawar 4. Roti tawar kan lumayan banyak tuh. Bawa 4, yang masing-masing carrier kita isiin. Yang kedua kita bawa mie instan. Bawa bang? Bawa mie, kan lu lagi istirahat di pos. Oh iya, bawa mie. Iya. Kita cuman nggak bawa beras. Nggak bawa beras, iya. Di pasar itu mutusin buat kentang aja. Kentang, pengganti beras. Iya. Nah dari situ belilah kentang nih. Emang lu pas beli kentang itu nggak ada orangnya nih bang. Kita kan ngomong-ngomong dulu tuh. Udah mau subuh, mungkin tidur kali orangnya ya. Nah pas sampingnya itu kan ngomong orangnya lagi pergi apa orang mana gitu. Gue denger ya. Kita tungguin. Nah pas udah kita beli, tiba-tiba si Abid ngomong begini, ini ada bonus 1. Kata gue bonus apa gitu, gue kata gitu kan. Ini bonus kentang kata gue. Ini beli berapa, gue kata gitu kan. Beli 4, dapat bonus 1. Emang kita tuh beli 3 dapat bonus 1. Gue kata mah bonus bener bang ya. Ternyata dia nyolong gitu. Itu lucu tuh. Dia nyolong kentang. Iya. Nah dari situ buat ceng-cengan lah kasar mau sampai nanti nih. Ini singkat cerita sampai di base camp Mangkeling. Pas di base camp Mangkeling emang duitnya minim, kita juga kan kasarnya ya duit minim.
cuma ngopi dong bang, jujur ya bang, gue situ bang gue lapar banget bang. Itu iya, kasarnya emang gue dari malam belum makan, apalagi kan gue pas lagi itu gue habis pulang kerja kalau nggak salah. Iya pas pulang kerja gue, pas pulang kerja malah belum makan, langsung packing. Ngopi dong sama ini rokok Samsung yang boleh nemu, taruh di atas apa tuh deh, Magicom. itu taruh Magicom. Bikin gue mah kering gitu bang, jadi bening lagi putih gitu kan. Coba habis itu ngopi sampai mantengin tuh, fokusnya tuh bukan ini kan ke nasi bang, tapi fokusnya ke rokok. Ini rokok supaya kering gitu kan bang ya, biar nambah-nambahin kita buat nambah-nambahin udah rokok gitu kan. Agak kering, percuma namanya bawa dari sana nemu akhirnya dibuang-buang juga kan tuh rokok tuh. Jadi kuning ya. Iya jadi kuning. Nah dari situ pagi nih bang, kita cuma ngopi dong pagi-pagi. Ada pendaki juga, maksudnya pendaki mau melakukan pendakian ke Gunung Gede, tapi dia lewat ke Jalur Putri. Karena kita biar minim budget, maksudnya minim pengeluaran, kita gabung lah sama pendaki itu. Itu pendaki itu kalau nggak salah 9 orang ya. Iya buat nyarter ke Putri ya. Kalau biasanya gitu. Kalau kemarin kayak gitu nggak masalah ya. Iya, kalau ngejemput ya paling buat kendaraannya aja. Orangnya emang nggak kena. Masih buat 8.000. Jadi nggak kena kalau orangnya. Iya. Ya, buat beringin ini. Kalau itu kan 5 orang, udah berapa? Kali 12. Nah motor lah Cibodas sampai kita gabung buat ke Jalur Putri, jalan lah kita naik ke Jalur Putri ini. Itu sih nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Sampai di base camp ini apa namanya tuh, base camp Cupu. Iya, yang ada bendera Cupu ya. Iya bendera Cupu. Nah bendera Cupu sama bang, kita ngopi lagi bang, kagak ngisi perut. Gitu. Ngopi lagi, ketemunya kopi lagi sama rokok. Karena perut gue juga penting mah keisi dah perut tuh, biar kata cuma kopi doang mak. Di situ kita mau berdoa cuman kata si Habib ngomong nanti aja pas di base camp ojek. Kita gitu jalan nih, kita mau arah ke pos Simaksi. Pas mau arah ke pos Simaksi itu kan posisinya itu gua sama Habib itu di belakang nih. Nah lu sama si Amu tuh agak jalan duluan, tapi nggak jauh sih, cuma jalan doang karena kan mata lah. Iya masih kelihatan mata. Biasalah foto-foto, video-video. Nah kayak video, jadi si Habib minta foto, si Habib minta bilang, Keng lu gue fotoin, kata dia gitu kan. Oke gue fotoin, pasti fotoin. Nah Keng bikin video dulu mumpung masih ada sinyal, kata dia gitu, mumpung masih ada sinyal. Kita bikin status dulu, bikinlah ada video. Nah di video itu dia ngomong begini, capek banget gue ya, kita pulang aja lagi yuk, kata dia begitu. Pokoknya dia ngomong begitu. Ngomong capek banget gue nih, baru sampai sini doang. Tapi bener sih, ada Abid waktu cerita dia ngasih dokumentasinya. Oh ngasih dokumentasi kan ya? Videonya versinya Abid ada nih dokumentasi ketika dia ngomong aja pulang ke lu. Oh gitu ya, itu gue karena versinya Abid nih ada di video sebelum ini ada. Ada. Nah jadi dia ngomong begitu, itu ngomongnya tuh bukan sekali bang. Ya mungkin karena kita bercanda-canda kan. Ya jalan nih, Keng, video lagi Keng ya. Pas banget mau sampai pos Simaksi kalau nggak salah pos Simaksi dia ngomong gitu lagi. Aduh gue udah pos sempet nih, capek banget nih, katanya gitu. Kita pulang aja yuk. Itu sampai video. Pikiran gue mau nyampe video kan, kita bercanda-canda. Nah singkat cerita lagi, sampailah di pos Simaksi. Nah di pos Simaksi itu kita ngasih Simaksi kayak pas satu persyaratan semuanya lengkapin. Nah kita kan emang tujuan kita kan mau dari naik Putri turun ke Bodas. Nah si mamang yang penjaga itu ngomong, nanti kalau misalkan emang cuaca nggak memungkinkan, jangan dipaksa karena memang lagi ada cuaca itu lagi parah, kata dia gitu. Katanya badai mulu, kata dia gitu kan. Yaudah mang, kata kita bilang gitu kan, yaudah mang, jalan bercanda kayak biasalah kita bercanda. Nah sampai di pos ojek. Nah di pos ojek itu kita sarapan dulu bang. Sarapan dulu tuh kan, sarapan mie sama kentang tuh. Sama kentang gerimis temen nggak kecil, gede gitu bang, bisa gitu. Sampai di pos ojek kita istirahat dulu sampai di cuacanya itu cerah lagi. Kurang lebih itu setengah jam kita nunggu situ tuh bang, setengah jam atau sejam gitu, gue lupa. Pas udah cuaca cerah, barulah kita masak tuh. Cuman emang salah di gue bang nih,
karena kan emang gue bawa peralatan pribadi gue nih, tapi gue nggak ngecek dulu. Itu salah gue tuh. Pas gue bawa kompor, ternyata kompornya itu rusak. Jadi tuh apinya itu nggak nyalanya merah tuh, nggak nyala biru. Cuman udah setengah, tapi gimana sih kayak lilin gitu bang. Nah dari situ kita putusin, udah nggak usah pakai deh kompornya, cuma pakai buat apa tuh, masak mie kalau nggak salah. Masak mie apa masak air tuh gue lupa tuh, buat ngeteh. Nah kita bagi tugas lagi nih, kayak si Amu ngambil air, si Abid motong-motongin apa tuh namanya tuh, kentang. Nah gua sama lu tuh bakar nyari kayu bakar tuh. Akhirnya kompor cuman buat itu doang. Nah dari situ kita inilah berdoa buat tawasul, buat sebul wilayah. Nah kita ngomong lah kayak misalkan kita berdoa, pas lu mimpin doa, si Abid langsung refleks bang. Dia nyebutin nama buat Ki Kunjung Putih. Nah jujur aja sih gue baru pertama itu kali bang ya. Waktu itu kita kan masuk, kita nanjak pun nggak nyebutin itu. Nah lu juga kan ngomong kan, itu Ki Kunjung Putih itu siapa kan gitu kan ya. Lu nanya kan, ngomong gitu kan. Nah kata si Abid juga, dia ngomong nggak tahu kata dia gitu kan. Dia ngomong nggak tahu kata dia gitu. Nah di situ gue udah curiga, ini anak maksudnya nyetipin nama buat ditawasulin, tapi kok nggak tahu sumbernya dari mana. Nah itu. Cuman ya lagi-lagi gue nggak mau mikir panjang, nggak mau kebawa sama sugesti. Ya udahlah, gue juga kan nyuruh Abid sebutin sendiri Bid. Iya. Fatihahnya biar kita jamaah sekalian. Iya benar-benar. Ya kan? Sebutin sendiri, dia yang nyebut kan? Dia yang nyebut. Nah dia refleks nyebut Ki Kunjung Putih. Ya selesai itu lah pokoknya, udah selesai, kita nanjak nih. Nanjak dari pos yang ojek itu sampai pos 1 pun nggak ada masalah. Si Abid pun seger-seger aja, seger-seger kayak kita bercanda-canda, menceng-cengan masalah kentang gitu kan ya. Dari situ foto-foto, emang sih kalau misalnya buat masalah sih nggak ada, tapi dia sama gue mulu nih bang, dari kayak misalkan kayak lu tuh duluan nih, tapi lu nggak jauh gitu bang, masih ngeliat mata. Cuman dia sama gue mulu nih, kayak misalkan cuat, capek banget nih ya, capek banget nih, kagak biasa gue nih kayak gini nih, kata dia begitu. Cuman emang mungkin ya Abid rada-rada gengsi mungkin ya sama gue ya. Karena kalau masalah bukan gengsi sih bang, sebenarnya kayak males buat mengungkapkan, karena kan dia mungkin kan udah sering buat nanjak sama gue nih gitu kan. Bukan gue dong sih, sama kita pada gitu kan bang. Dia cuma ngomong, kok kan kayak nggak biasanya ya, kata dia gitu. Capek banget kata dia begitu. Gue ngomong lah, Bid, lu kan sering buat main bola Bid, masa kayak gini capek Bid, kok kata gitu bang. Kata dia ngomong begini, mendingan gue main bola kayak, kata dia, ini mah capek banget gue, nggak tau gue, kata dia begitu. Ya udahlah lah, kita buang halusinasi itu, gue bercanda lagi sama dia. Jalan sampailah di pos 1 tuh. Kita cuma makan cemilan dong tuh bang, kayak roti yang itu tuh, roti tawar doang. Itu pun roti tawar doang, karena kan emang kita kan bawa cuma roti tawar doang tuh buat logistiknya. Selesai dari situ, singkat cerita, naik lagi lah. Nah dari pos 1 ke pos 2, muka dia tuh kalau gue lihat banyak, karena kan gue sering lihat sama dia tuh, kayak bukan rada-rada pucat gitu bang. Gimana sih, kayak misalnya orang pakai bedak gitu bang. Cuman pucatnya enggak, tapi dia masih segar gitu. Cuman kayak rada-rada pucat aja gitu bang. Mungkin dia pengen ngomong, tapi mungkin gengsi gitu bang. Ngomong gitu deh. Pokoknya bercanda-canda lagi. Nah sampai singkat cerita di pos 3. Nah di pos 3 itu gua bener-bener si Abi tuh ngomong sama gua, Keng sumpah ini capek banget gua dah, kata dia begitu. Gua bener-bener capek banget, gua gak tahu nih kenapa nih, kata dia begitu kan. Emang itu lu udah jalan dulu bang, gua karena gua nemenin dia tuh di itu. Nah itu juga dia ngomong nggak sesekali 2 kali bang, maksud ngomong capek banget gua gitu. Kayak bukan sering, kayak bukan Abid yang biasa gua kenal gitu kan. Kasarnya kan kita nanjak, bukan nggak pernah sih ya, mungkin pernah tapi nggak sesering ini gitu bang. Nah kata gua, sabar ya Bid, gua juga capek kalau bang, capek mah Bid, gua kata gitu kan. Udah nyantai aja kita slow. Karena emang kita kan buat nyantai gitu bang, nggak buat buru-buru gitu, nggak ngejar waktu. Oke udah nyantai aja, senyampainya aja lah, gua kata gitu. Udah kita tenang-tenang aja. Kalau misalkan si Amu atau bagi pembunuhan, apa duluan aja, gua kata gitu. Ini kita nyantai dulu. Ya dari situ dia bukan kuat sih, kayak mungkin semangat lagi gitu bang. Emang sih sempat tidur. Pas dari situ sempat tidur. Kata gua yaudah, pas gua bangunin, Bid, ayo
jalan lagi. Gue udah mulai dingin tuh bang, Bit jalan lagi yuk. Gue udah mulai dingin, jalan lagi lah. Nah pas sampai di pos bayangan ke 1 apa kedua gitu gue lupa bang, Bit. Karena emang gue jujur bang ya, gue nanjak ke Gedung Gede tuh udah sering, tapi gue nggak hafal pos-posnya bang, nggak hafal nama-nama posnya. Lagi sekarang ya posnya banyak banget, iya. Yang penting gue pos berhenti gitu dong bang, kalau pikiran gue. Nah sampailah di pos, gue nggak tahu pos berapa, pokoknya pos abis pos 3 tuh pos bayangan lah pokoknya. Berhenti lagi dah tuh dia sama gue. Itu di kayak warung, itu bukan warung, kayak kosong. Nah, yang apa tuh ada warna biru tuh, terpal, ada terpalnya. Tidur lama sama gue, tidur. Gue juga tidur juga masih bang, emang capek banget sih gue, fisik gue. Tidur, pas mulai dingin, bangun lah dia. Sumpah gue kagak kuat nih, kayak kata dia begitu. Dari situ tuh, kagak kuat lah, kata dia gitu kan. Kagak kuat. Bit, lu kata gue lama banget, Bit. Biasanya lu kagak kayak gini, Bit, gue kata gitu bang. Nah dia nggak tahu kan, gue nggak tahu nih, kata dia gitu. Jadi fisik gue lagi lemah banget ini, kata dia begitu kan. Nah dari situ kata gue, udah gue semangatin sampai gue kayak gue ngasih ini bang. Jadi gue bercanda-canda nih kayak masalah, ada temen gue namanya Bom bang. Temen gue Bom biar semangat dia ada lagi gitu bang, biar nggak mikirin sakit lah kasarnya, gitu nggak mikirin capek, bukan sakit, nggak mikirin capek. Kita ceng-cengan lah masalah untung gue tuh, Bom gitu gue kata gitu kan. Bom anak Lakers, gua kata gitu. Bom anak Lakers, ketawa tuh dia, semangat lagi. Nah titik pas dia bener-bener lemahnya itu bang, itu sampai abis lewatin pos yang bayangin itu kan pos lagi tuh. Nah nggak jauh dari situ dia kan gubernur lagi sama dia bang. Nah dia ngomong begini, Keng gua capek banget Keng, sumpah gua udah kagak kuat. Dia ngomong gitu bang. Nah abis ngomong gitu dia ngomong lagi gini, kalau bukan itu yang ngajak gua gak bakal mau Keng, sumpah gua lagi sakit. Nah gue baru tau dia lagi sakit di situ. Oke, berarti dia karena nggak enak sama gua. Kagak enak, karena udah diajak, dia pengen nolak, dia nggak enak bang. Oke. Dari situ tuh. Ya gue juga nggak punya paksaan sebenarnya. Nggak ada dipaksa tuh. Oke, cuman pada saat itu emang gue ngomong tuh ketika lagi ngumpul nih istri gua, istrinya dia. Jadi gue ngajak di situ. Yang ketika itu ya masih ada, kita masih ngumpul gitu di rumah. Besok mau jalan, apa malamnya mau jalan gitu gue lupa. Itu gue ngajak dia, tapi dia nggak ada omongan. nggak ada omongan dia sakit, nggak ada omongan apa-apa. Yaudah ayo gitu. Cuman gue minim budget nih, udah nggak apa-apa, orang ada bongkeng kan begitu kan, emang dia hajatnya lo. Acara lu yang ulang tahun kan pada saat itu. Gitulah gue ngajak dia sampai situ gitu. Sampai dia mau lah kasarnya bang ya, sampai dia dikasih izin sama istrinya gitu. Cuman gue ngomong sama dia, Bit lu kalau misalkan sakit mah nggak usah dipaksa Bit. Jujur aja Bit, kasarnya kesian fisik lu juga Bit, gue juga kagak enak kalau misalkan lu tahu lu ngomong di sini sakit. Gue kata gitu, ini bukan di rumah. Kata dia, oh gue gak enak soalnya kayak nggak ada gitu kan, gak enak. Yaudah dikit lagi pos 4, gue bilang kayak gitu kan. Nah jalan tuh, itu kamu masih belakang tuh bang. Kamu masih belakang, tapi lu itu, oh pas ini bang, pas yang lu ngomong, Keng titip abit, gue titip abit ya, backup abit ya, itu. Nah dari situ, iya mau masak. Nah kan ngomong kan, Keng backup abit ya, itu kamu masih di belakang tuh, karena kan pas lagi di pos 3 ke atas tuh kan, 3 abis pos 3 kan pos lagi tuh pos bayangan. Nah dia kan katanya kan mau nyantai-nyantai dulu kan, kita dilanduan tuh bertiga. Nah dari situ kata gua, yaudah Bit, kita entar deket-deket lagi nih pos, udah sampai nih pos 4, gua kata gitu kan. Si Ibnu kan udah duluan nih, kita juga pas bakal masak dia, gua kata gitu kan. Jalan itu nggak jauh sih bang, itu hitungan berapa meter gitu bang, ke tempat hujan. Itu hujan tuh bang. Nah udah ketimpa hujan, gua kagak punya apa tuh namanya ponco, gua nggak bawa ponco, salahnya di situ bang, gua nggak bawa ponco. Dia bawa jas hujan nih bang, gua udah duduk tuh sama dia udah begini nih bang, udah menggigil. Kata gua, Bit lu parah sakit tuh Bit, gua kata gitu kan. Badan gua tinggi banget kayak, kata dia begitu kan. Kata dia begitu, Bit yang bener Bit, ini di sini Bit, gua kata gitu. Kita lagi pos 4 tuh, sabar deh gua Bit, gua kata gitu kan. Nah aku Keng, gua badan gua tambah dingin nih Keng, lu punya obat nggak? Dia ngomong gitu ke gua. Sedangkan kita kan tahu sendiri, kita kan nggak bawa peralatan medis kan. Dari situ. Nah dari situ gue bilang, kata gue, ntar Bit, kamu masih di bawah, ntar gue minta obat, kalau nggak tahu ada pendaki gue minta obat Bit, gue kata gitu. Nah itu dia pas banget itu di tas carrier dia tuh ada jas hujan motor. Jadi gue pakai apa tuh namanya, di tudung dong bang, nggak dipakai, di tudung dong. Gue dibilang, Bit lu pakai nih Bit jas hujan, gue nggak apa-apa Bit, gue kata gitu.
Nah dia ngomong tapi di batu bang, udah nggak apa-apa kita berdua aja gitu. Jadi buat payungan. Buat payung berdua. Oke. Nah kata udah lu pakai bit, lu sakit bit, gua kata gitu kan. Tadi dia udah nggak apa-apa. Nah berdua tuh pas payungan. Pas banget gak lama itu emang agak jarak berapa meter tuh Amu datang tuh. Sampai maksudnya bukan datang langsung di tempat gitu bang ya, tapi gua tahu tuh Amu kata dari mata gua. Oke. Gua teriak, "Mu, lu bawa obat nggak?" Pas banget kata dia kan nggak bawa kan, emang kita nggak bawa. Salah gue ngomong gitu nggak bawa. Akhirnya si Amu minta tuh sama pendaki lain. Dia minta obat tapi obatnya nggak ada. Dikasih lah tuh apa sih itu fresh care apa tuh gua gak tahu tuh. Bahasa sama fresh care gua gak tahu dah. Dikasih sama dia tuh Amu, "Bang ada inian." Kata Sabit nggak apa-apa, ada dia gitu kan. Dia bawa kamu dibawa ke Abid, diolesin. Kata si dia makin dingin. Nah namanya juga kan biasa apa fresh care gitu, gua lupa namanya tuh. Makin dingin kan kalau ditimpa gituan. Dingin ya. Iya. Bukan alat malah dingin, karena harusnya kan hot cream kan, biar lebih anget gitu. Ya, itu masih sejenis lah. Maksudnya nggak direkomendad lah ketika kita kedinginan pakai itu gitu. Kayak pakai balsam oles seperti itu. Nah, nggak lama kata gua dari oles-olesin sama dia ngomong, lah kata gua makin dingin, kata dia gitu tuh makin dingin. Amu ngomong, nih di sini gua masih ada roti, kata dia begitu kan. Oke. Gua lapar nggak? Emang sih gua lapar bang. Mu bukanya mu, gua lapar mu, gua kata gitu. Sabi juga lapar pasti. Dimakan lah tuh roti, itu roti juga sisa berapa gitu, gua lupa tuh. Orang sama ngomong, tapi Amu bakas makan bang, ada gitu kan. Dimakan lah sama Abi tuh, sama gua juga. Pokoknya sisa berapa gua lupa dah. Langsung si Amu jalan duluan. Gua masih nemenin si Abid, karena kan gua juga nggak bakal bisa maksain dia buat jalan terus bang. Nah alasan si Amu mau jalan dulu tuh apa? Gue bilang, "Mu, lu jalan duluan aja bu." Noh di atas tuh dia ada sinugrik, gue kata gitu. Kalau misalkan dia udah buka tenda masak, lu bantuin dia. Gua nungguin Sabit dulu, gue kata begitu. Pas dari situ Amu jalan duluan, langsung dah si Abid itu pokoknya nggak lama ngomong, "Keng kita jalan," kata dia gitu. Jalan lah gue nih. Pas jalan, tapi jalan itu nggak cepet bang. Kayak misalkan dua langkah dia ngaso, 2 langkah di ngaso. Gue ngomong sama dia, "Bit, kagak usah dipaksain Bit, gue tahu nih hujan Bit, cuman ya udah sekuatnya aja Bit," gue kata gitu. "Nggak usah paksain, kita kan masih punya jas hujan, lu pakai jas hujan nih Bit, nggak usah mikirin gue kata gitu. Jas hujannya kan dia dipakai, nah gue pakai celana ini, celana tapi buat tudungan juga. Ya udah, kata dia, "Ya Keng, kita jalan pelan-pelan aja Keng ya," kata dia begitu. Pas jalan pelan-pelan itu pokoknya dua langkah berhenti, gue ngepet 2 langkah berhenti. Dia kayak gue sih kayak gitu tuh, gimana kendekan pohon tapi kayak gitu bang, apa kayak lemes gitu. Kata gue, dah gue mikir, kata gue, aduh habis kata gue makin parah nih, kata gue nih. Udah nggak mungkin. Iya, kayak gue sih udah megang pohon tapi masih gitu. Dalam hati gue, wah itu udah parah ini, kata gue nih. Gue bilang, Bit sabar Bit, oh depan udah ada sinuglik, gue kata gitu, sinuglik di depan oh. Jalan singkat cerita tuh jalan langsung manggil gue kan. Keng, Bit, iya gitu kan, no sinuglik no, sampai gue kata gitu, lu di ujung tuh, sedangkan pos di sebelah kiri, kita ke kanan tuh kan. No sinuglik udah di atas no, gue kata gue gitu. Yaudah Keng buruan Keng, kata dia gitu. Jalan cepat tuh bang, maksudnya nggak kayak awal yang 2 langkah berhenti. Jalan, gua ngeliat si Abid makin parah, gua akhirnya melipir ke pos 4 yang warung itu. Kan gua bilang sama bang, gua beli susu dulu sama Energin ya, sama ini kan gorengan, gua ngepet tuh gorengan. Gua bilang yaudah gitu. Nah pas sampai situ, pas sampai gua beli gorengan, pas sampai gua ke lu gitu, langsung cengong gua bang. Cengongnya itu ya langsung udah tiduran gitu kan, udah lu kurupin gitu bang. Gua evakuasi lah. Udah lu evakuasi tuh, udah lu kurupin semuanya. Yang dari gue megang apa tuh namanya tuh, megang susu sama energi sama gorengan tuh. Gue cuma mimpiin apa tuh kayak gini tuh, kayak gini nih. Gimana sih kayak bengong, kayak nggak percaya. Temen gue kenapa nih gitu bang. Shock lah lu. Iya. Langsung gue lari. Gue ngasih ke lu, gue ngasih dia, disuruh minum kan sama dia, tapi dia gak minum sama dia, tumpah tuh. Iya. Kagak minum tumpah. Karena repotnya kita ya. Karena repotnya kita kan. Baru lu ngomong sama gue, lu marah-marah tuh sama gue tuh,
kompor kagak bisa lu bawa gitu kan. Emang mungkin karena situasinya kan lagi genting kan gitu kan ya. Gue tahu gue wajar itu kan. Kayak misalkan Abid udah parah banget, udah bener-bener ya. Nah yang di sini tuh yang gue mikir gini bang, gue cengok itu gini bang, temen gue mati begitu pikiran gue di situ. Itu yang ya maksudnya gue di situ sempat keras juga lah gue. Lu jangan bengong kayak gini, ayo kita cari cara gitu kan. Iya, cuman karena gue juga pertama kali ya jangan sampai lagi dah kayak gitu. Cuman hal seperti itu. Iya, hal yang kayak mungkin kalau orang lain mah gue pernah ngeliat, tapi kan temen gue sendiri yang gue hadepin gitu bang. Maksudnya kayak anjir temen gue mati gitu. Temen gue mati. Nah tambah lagi sugesti gue yang bikin gue makin kuat temen gue mati. Si Abid ngomong, bini gue kemari. Logikanya kalau misalkan bini dia kemari, dia di gunung bang, kan gitu. Kata gue masih kayak belum percaya, temen gue kenapa ini kayak gitu kan. Nah di situ bang sugesti gue bang ya, jujur aja bang ya, sugesti gue tuh udah kemana-mana bang. Kayak dia tuh mending kalau misalkan kedinginan kayak gini menggigil gitu bang, itu masih ada efek gerak gitu bang. Tapi dia udah bener-bener kayak udah gini tuh, apa namanya tuh udah diem aja gitu bang. Logikanya bang kalau misalkan dia nggak kena hipo bang ya, namanya dingin masa dia diem. Gua aja namanya gue dingin, gigi gue gini gitu bang, menggigil gitu kan. Nah dia cerita gue, loh temen gue mati lagi. Jujur bang kata gue, temen gue mati, kayak shock gitu bang, temen gue mati nih temen gue. Karena jadi itu udah parah sakit, kedinginan parah. Kemana lagi kalau misalkan kau kagak mati bang, gitu. Jadi jauh lah pemikiran. Pikiran gue udah jauh banget, udah kalang kabut lah. Udah aduh kak, udah gitu itu udah hajat gua lagi kan gitu bang. Pendakian itu hajat lu. Iya. Nah bagi-bagi tugas lah bang. Kan lu kan nyuruh tuh udah kasar, udah panik semua. Bukan panik sih, kayak harus gerak, jangan diem karena kan emang gua kan shock gitu bang, sempet shock kan. Kayak gua apa tuh nganin tangan-tangan sabit, kayak misalkan pipinya gini-gini biar anget lah. Karena kalau misalkan kita buat nyeduh air panas pun kompornya nggak ada. Iya, gitu kan. Wacana gue duluan tuh seperti itu. Gue jadi pengen bikin air yang gue taruh botol buat nanti dia kedinginan. Gue tahu, cuman gue nggak tahu, nggak mikir sampai dia seperti itu gitu. Cuman gue taunya dia sakit, makanya gue mutusin kan kayak lu backup Abid, duluan mau masak air gitu. Nah makanya gue udah nggak ada kompor yang rusak kayak begitu. Ya mungkin emang sih kalau itu kan kayak masak air ada dari mamangnya, cuman kan kita kan jadi ya udah yang adanya dulu kita usahain yang ada gitu bang. Nah di situ kita kan bagi-bagi tugas tuh bang, kayak si Amu masang tenda, si dia tuh gue nyalinin bajunya si Abid, dan lu pun nyuramu juga kan, suruh manggil mamangnya suruh kesini gitu kan. Datang lagi si Amu, kata mamang suruh bawa sono aja. Sampai lu ngomong ngebentak si Amu kan, mamang suruh sini atau gitu kan. Emang udah kalang kabut semua lah kasar gitu. Jadi bukan kayak kalau dibilang panik sih panik gitu bang ya. Akhirnya mamang datang kemari, datang ke tempat kita neduh. Dibawa lah si Abid tuh, digotong tuh di apa tuh namanya tuh, di cence cence lagi di game block sama dia. Datang dari situ alhamdulillah tuh bang, maksudnya kayak Abid tuh katanya dievakuasi, udah ada yang evakuasi, maksudnya ada si mamang, alhamdulillah gitu bang. Gue juga mau ngasih penjelasan nih kayak, maksud gue tuh mamang suruh kesini tuh gue yang belum punya basic evakuasi. Gue kan sempat pengen gotong kan, ketika ada mamang kata mamang jangan begitu gotongnya. Nah, makanya gue ngeri salah gitu. Salah ya. Makanya gue bilang jangan kita yang kesana, mamangnya suruh kesini, dia yang udah punya pengalaman evakuasi, bawa cara bawanya lah. Makanya pada saat itu gue nyuruh mamangnya yang kesini, jangan kita yang kesana. Maksudnya yang sehat kesini gitu. Iya, yang sakit nyamperin yang sehat gitu kan. Kita nggak punya basic buat penanganan bawanya gitu kan. Ya seperti itu sih alasan gue tuh marah-marahin si Amu buat manggil si mamang. Tadi ya lagi pula itu yang benar-benar di kondisi yang kita lagi benar takut, karena di satu sisi kita bakalan, gue udah mikir ini kita bakal kehilangan teman kita, gimana kita laporan ke keluarganya. Itu sih bang yang maksud gue, yang terlintas di itu yang terlintas otak gue tuh satu, pokoknya Habib mati dia cara gue itu bang. Singkat cerita tuh kan udah dievakuasi si Habib, ditaruh di ini tendanya mamang di warung tuh, mang apa sih gue lupa namanya tuh, pokoknya di mamang tenda jadi. Nah kejadian yang mungkin
bagi gue bang ya, bukan hal bodoh sih bang ya, tapi kayak si Amu tuh nggak ngasih kon bang. Itu pas malam, kita di malam ya, maksudnya udah jam 7 kalau nggak salah, jam 7 kita kan berdua di tenda nih. Oke lah, si Amu kan dia kan ngasih ke Abid tuh, nge-backup si Abid. Tapi yang gue nggak habis pikir tuh, emang ada pendaki lain sakit. Bang, Keng, ada yang mau numpang tenda? Kita masuk gitu kan. Ada lagi bang Keng, ada yang mau numpang tenda, lain sakit. Masuk. Sampai itu kalau nggak salah 4 orang apa ya kalau nggak salah tuh. Total 5 ya di dalam tenda kita. Yang tadinya kita cuma berdua jadi berlima, sedangkan kapasitas 4 dan orangnya besar gede. Nah, kita udah capek, panik, maksudnya gitu bang ya, butuh istirahat juga. Sampai gue pun bukan istirahat ya, kayak tidur pun kagak bisa kayak begini tuh bang tuh. Karena orang yang itu gue juga emang gue masih kayak ngertiin lah kalau misalkan tuh dia sakit ke tenda kita gitu kan bang ya. Tapi kan kita juga harus bikin kondisi kita juga. Takutnya kalau misalnya kita nggak apa-apa malah lebih bahaya lagi gitu bang. Nah, sampai bener-bener nggak bisa tidur tuh gue. Bener-bener nggak bisa tidur itu sampai pagi tuh bang. Itu hujan juga sampai pagi tuh. Iya, itu memang parah itu. Iya, bener-bener dari sore, bener-bener sore kita evakuasi sampai pagi tuh hujan. Tidur kayak begini, sampai melengso, kepala udah kena batu begitu. Aduh, kata gue pengen merem tapi gue kagak bisa merem, pengen tidur kagak bisa tidur. Pada saat itu sih gue mikirin si Abid, karena kondisi itu Abid belum sadar. Gue masih galau gitu, gue masih mandir ngeliat Abid, nanya si Amu, Abid gimana? Ya udah mendingan bang, tadi udah mulai. Nah di situ baru gue udah lumayan santai, udah relax lah rasanya bang ya. Cuman pas balik lagi ke tenda gue udah nggak bisa masuk. Iya. Itu ada orang lain yang mana jadi makan tempat kita tidak bisa istirahat gitu. Itu bang, maksud gue tuh kayak bukan kita ngebantu orang nih, tapi ngeliat dulu porsinya nih, jangan apa kita bantu semuanya masukin gitu bang. Iya, jadi kita ngebantu orang, kitanya ya terbegalai gitu. Yang mana nanti jadi bahaya buat kita. Nah itu kata gue, sempat gue juga ngomong sama lu bang ya, ini orang kagak ada punya pikiran. Itu pas pagi tuh, ini orang kagak punya pikiran apa. Itu udah pas pagi tuh, ya namanya pagi-pagi mau orangnya bangun gitu bang, harusnya bang ya. Kita udah bersiap-siap. Kita udah siap-siap, ini masih malang aja di inian pintu tenda. Sampai lu tegur begini bang, temen lu pada makan loh. Tapi malah bukannya pergi, malah pindah. Maksud gue tuh, kita udah ngebantu tapi nggak ada feedback ya bang, gitu sih bang. Itu maksud gue bukan kayak menyalahkan sih bang, tapi kayak lebih sadar diri lah harusnya gitu sih bang. Gua tuh udah singkat cerita pagi nih bang, udah plong, maksud gua udah alhamdulillah lah si Abid udah mendingan. Nah kita kompromi nih kan bang ya, maksudnya kita mau terus lanjut lintas, jadi kita setelah makan tuh itu udah pokoknya udah beres lah kasarnya. Kita kompromi tuh mau terus ngelintas ataupun kita mau turun, karena memang juga semalam pas lagi kejadian kan si Amu juga inian bang, maksa dia tuh buat turun. Alasan dia buat turun tuh buat manggil orang yang di bawah, sedangkan tertandu ya. Tertandu karena kan karena yang gue lihat juga kan mungkin kan udah dievakuasi sama si mamangnya juga udah aman lah kasar gitu, udah mamang juga, maksudnya mamangnya juga nggak bukan sekali 2 kali ngelayanin kawan kayak gitu bang. Tapi dia masih minta turun, kata gue bilang gue larang, jangan turun, gue kata gitu. Udah gue sudah ada mamang, kata gue. Akhirnya si Amu tuh minta buat lintas, lanjut lintas. Cuma kan karena kita ngeliat kondisinya Abid juga masih belum maksimal gitu buat pulih, akhirnya lu putusin buat turun lagi. Kita tuh nggak sampai puncak tuh. Iya, tadi pos 4 Simpang Maleber kita mutusin buat turun aja, balik. Iya, balik tuh. Pokoknya udah kelar semuanya, langsung deh kita prepare packing. Nah itu kan lu juga nyuruh kan, Keng, lu sama si Amu ini dulu ya. Turun belakangan, bawa keril itu 2 tuh. Katanya lu bawa tas gua kayak bawa depek. Lu bawa depek aja, kata gua bawa depek aja kata gitu kan, buat biar Abid ngapa-ngapa ntar gampang aninya. Sampai di situ itu gua sempet makan dulu bang, dikasih tuh sama tenda sebelah tuh sama Amu, terus belum gua ini tuh juga betul ya. Itu kan namanya juga ini bang, dikasih kesempatan tuh. Pas gua pas packing selesai kan ada tenda sebelah tuh, nawarin spaghetti tuh bang. Bang mau spaghetti nggak bang? Kata bilang mau nggak bu? Kayak gitu kan. Sama bilang berang apa kayak, kata dia gitu kan. Akhirnya diambil tuh spaghetti, kagak makan bang.
Kagak doyan gua. Oh, beda lidah kali. Kagak. Kagak gua makan, kagak doyan. Nah, udahlah, makan-makan gua cerita tuh Bang sama amamu tuh berdua tuh cerita sama yang dari sebelah. Semalam Bang temen gua karena hipo, makanya gua juga nggak mutusin sampai puncak. Gua langsung turun, gua kata gitu kan. Oh kena hipo kata dia gitu. Dia emang berdua tuh sama istrinya kali dah, gua nggak tahu ada Bang, kayak istrinya apa adanya gua nggak tahu. Makan tuh ngomong kata dia, oh kena hipo tapi udah aman kan, kata dia gitu. Udah aman kan, alhamdulillah Bang udah aman. Gue bilang kayak gitu sama si Amu. Oh alhamdulillah udah aman mak. Ya udah Bang, hati-hati Bang ya, kata dia gitu. Iya Bang, gue jalan dulu Bang ya. Jalan gue sama Amu, jalan tuh jalan berdua gue Bang. Pas turun berdua sama si Amu mulu. Cuman pas turun tuh gue emang rada-rada berselisih sama si Amu Bang. Karena ada beberapa kata-kata dia tuh yang menurut gue tuh kayak merendahkan sih Bang, kata gue, menurut gue Bang ya. Karena kan gue juga kan bukan sekali dua kali nanjak gunung nih, maksud gue bukan yang gue sombong Bang ya, maksudnya dia ngomong gini, lu mah Keng kata lemah banget, kata dia begitu. Merendahkan lah gitu. Iya merendahkan lah kata dia. Fisik orang mah jangan sama-sama ratain karena kita kan emang udah capek semua, gue kata gitu. Lu ntar gue tatar mah bisa Keng, kata dia begitu. Oh dia bilang seperti itu. Pakai ngomong begitu. Udah keadaan capek, udah pokoknya udah kalang kabut, pakai ngomong begitu. Pikiran gue udah ini Bang, udah ngeblank lah kasarnya. Iya. Pengen gue ngomong tapi masih di gunung. Kata gue masih gue pendem nih Bang, masih gue pendem tuh. Keruh ya. Iya, gue nggak mau memperkeruh. Mungkin nanti ntar nih pas di bawah baru gue ngomong. Akhirnya, oh ya deh iya Mu, gue kata gitu doang. Iya Mu, gue memang kayak begini, cuman fisik orang jangan disamaratain, gue kata gitu kan. Jalan tuh. Karena emang gue rada-rada kesel juga karena omongan dia, jadi gue kasih jarak Bang, nggak bergandingan. Jadi misalnya mau depan nih, gue rada di belakangan dikit gitu, jalan ngobrol juga kagak gue. Cuman ngobrol tuh bukan ngobrol kayak intens semuanya, cuman kayak lu capek Ceng gitu doang. Misalnya Syamu nggak jalan duluan gue kata gitu. Tapi saya gue akuin Bang ya, kalau Syamu tuh yang gue lihat Bang ya, dia tuh gercep orangnya Bang, emang gampang berbaur juga. Cuman emang kata-kata dia tuh yang ada yang harus dijaga doang menurut gua. Sifat dia tuh yang harus diubah mungkin Bang ya. Kayak misalkan dia ngomong, cara dia lihat sikon harus ngomong apa. Dikondisikan lah intinya. Iya dikondisikan, jangan asal ngejeblak lu sobat hebat gitu maksud gua. Kita tuh sama-sama capek di situ. Singkat cerita ketemulah lu tuh Bang, yang lu Keng Mu sini kata dia gitu kan. Di pos bayangan 4 ya, pos bayangan 2 ya. Maksudnya pos bayangan kedua di pos 4. 3 bayangan 1 bayangan 2. Di situ kita. Nah, pokoknya pos bayangan gue juga udah pos banyak banget iya. Kan bayangannya itu dari 3 ke 4 banyak bayangannya. Jadi gue nggak tahu di bayangan keberapa, pokoknya kita ketemu lah di situ. Nah, ketemu di situ. Jadi ketika pagi itu kan kita mutusin buat balik. Nah, kan gue nyuruh lo kan buat maksudnya beres-beresin tenda semua. Gue duluan sama Abid bawa DP kan. Nah disinilah kejadian yang mana si Abid ini ketemu sama yang Kuncung Putih. Pas perjalanan gue turun berdua-dua, itu masih pagi gitu ya. Masih pagi banget ya. Hanya makan, minjem kompor sebelah kan. Masak mie sama kentang sambil ngecengin Abid sedikit kan. Kita masak, emang kentangnya pun belum sampai matang tuh, masih keras-keras kan, cuman mau nggak mau kita harus ada energi kan. Ada yang diisi gitu. Tapi juga kan 2 kali makan udah gue kenyang. Yang gue paksa kan, nggak boleh bodoh, lu harus makan. Ini bukan kentang yang dicolong, ya kan? Yang kita colong tuh kita bawa ke tumpah. Sampai rumah kita nggak makan kan, nggak akhirnya gitu. Jadi gue olah kentang-kentang yang halal gitu. Emang kondisinya Abid nggak mau makan, cuman gue paksa. Nah singkat cerita dari semua itu, turunlah gue berdua Abid nih. Di sini kejadian yang mana Abid ngasih tahu ke gue gitu, kalau pas di kondisi hipotermianya itu dia ketemu yang pertama ketika dia datang pingsan. Dia kan pingsan tuh, Abid ini pingsan dari kisaran jam setengah 6 atau jam 5, bangun-bangun jam 9. Yang mana jam 9 itu udah dievakuasi kan. Iya benar. Nah di kondisi dia hipotermia itu, dia yang pertama tuh dia didatangin sama istrinya. Oh yang dia bilang itu yang istri gue kita pukul-pukul istri datang. Nah, mungkin halusinasi ya, entah apa gue nggak ngerti. Pokoknya yang dia cerita tuh dia seperti itu, dia ketemu istrinya, tapi mimpi itu saling bergantian. Nah istrinya pergi, datang satu orang pendaki yang mana ngajak dia,
ayo Bit, lu sama gua aja, jangan sama teman-teman lu. Itu mimpi keduanya dia. Mimpi itu hilang, balik lagi mimpi yang mana dia ngelihat ada perang di Surakencana. Perang itu benar-benar sangat dahsyat lah, sampai Abid tuh bingung memposisikan diri dia di mana, saking besarnya itu perang di mimpi itu. Nah setelah itu dia sadar, maksudnya ada satu mimpi gue lupa tuh, pokoknya dia setelah itu dia sadar, dia cerita. Nah kan di perjalanan turun ini ternyata dia ngelihat sosok kakek-kakek bawa tongkat, pakai peci kopiah ya, kopiah yang gini. Oh ada kuncup itu bang? Iya, jadi yang mana dia lagi mantau si Abid. Dan di situ kan gue ngeliat ini Abid belum pure 90% ya, kalau gue hitung persentase ini anak masih 60% kesadarannya ya, posisi gue turun berdua. Nah di situ gue lihat dia mainin batu. Jadi gue banyak istirahat, perjalanan turun itu gue banyak istirahat, yang belum ketemu ya banyak istirahat. Nah dia ngambil batu. Nah gue mikir, ini anak udah ada interaksi nih sama alam sekitar. Yang sebelumnya tuh istirahat cuma begini doang, diem gitu bang ya? Diem, gue ajakin ngobrol dia nggak jawab. Dia suka cerita itu udah gitu, sebatas itu gitu dia cerita, cuman sisanya tuh benar-benar datar, nggak ada ekspresi, sampai alam sekitar pun nggak ada. Tapi pas di saat istirahat itu, gue nggak tahu istirahat keberapa, dia ngambil batu, dia mainin batu. Nah ini si anak kayaknya udah mulai pulih nih, maksudnya persentasenya nambah lah kesadarannya ya. Nah, ternyata itu batu hanya alibinya dia, karena mengalihkan karena yang dilihat ada sosok kakek-kakek yang kuncup putih yang kita sebut ya. Nah, yang kuncup putih itu katiin dia di belakang dia. Nah di situ dia ngomong, "Nu ayo jalan." Yang sebelumnya itu sampai ibarat kata gue mecutin. Lu mulu dah yang lu mau nyuruh. Jalan, nggak apa-apa, istirahat sebentar, yang penting jalan gitu, walaupun sedikit, yang penting jalan gitu. Itu bener-bener gue mecutin terus lah bahasanya. Cuman pada saat itu yang dia megang batu itu dia alibi buat mengalihkan sama nih sosok. Ternyata dia ngeliat itu, yang bener-bener gue nggak ngeliat sama sekali. Ternyata itu yang kuncup putih. Yang mana namanya disebut ketika pas kita mau awal pendakian. Nah kejanggalannya di situ. Nah ini gue buat terusin sampai balik, gue juga belum bercerita di sini sih, maksudnya belum versi gue tuh nggak di channel ini gitu. Gue pernah bercerita di channel mana gitu, di channel sebelah lah, ngasih kesaksian. Tapi ini kesaksian versi gue ya, maksudnya setelah oke, cerita lo kita keep sampai situ. Ini kan pada saat itu kan gue yang bersama Abid. Iya. Nah jadi kita turun udah bareng-bareng, sampailah kita di base camp. Gue ngambil motor kan, jalan kaki berdua si Amu. Iya benar. Karena motor kita ada di Cibodas. Wacana kita kan pengen turun Cibodas, kita turun Putri. Berarti lu gue suruh backup Abid lagi nih, lagi-lagi gue ngambil motor sama si Amu, jalan kaki gue ke Cibodas dari Putri. Luar biasa. Nah singkat cerita kan udah ada sinyal ya. Iya. Di situ udah ada sinyal, gue tracking lah tentang Eyang Kuncup Putih. Cari tahu sambil gue ngilangin kegabutan gue di perjalanan itu gitu. Maksudnya lu lagi jalan kaki sore-sore ngapain, main handphone aja sambil baca-baca kan. Maksudnya ada beberapa gue sama Amu itu naik angkot gitu, cuma sebentar-sebentar doang. Nah disitulah gue nyari kesibukan dengan handphone gue yang udah ada sinyal gitu, dari WA dari orang-orang rumah kan gitu. Yang gue tracking, ternyata yang Kuncup Putih itu adanya di Gunung Salak. Yang gue tahu nih dari trackingan gue ya, nyari di Google. Yang mana yang Kuncup Putih itu katanya pengawal kesayangannya Raden Siliwangi, Prabu Siliwangi. Nah gue nyambung nih yang sama Abid ceritain, ada perang. Jadi yang Kuncup Putih ini sebenarnya adanya di Gunung Salak, yang mana ke Gunung Gede itu atas dasar panggilan dari komandannya, karena ada peperangan di Surakencana gitu. Jadi gue mau persepsi seperti itu ketika gue googling ya. Iya. Ya udah, singkat cerita gue nggak cerita nih, gue keep lah cerita ini karena nggak mau sugesti juga. Ini kan gue kan hanya cocokologi. Iya benar. Udah langsung gue ngambil motor, singkat cerita ketemu lagi sama lu, kita langsung balik tuh, nggak bertele-tele kan. Iya. Nah pas sampai rumah gue mau beres-beres, orang tua gue bilang, "Nu, bener makam bapak ambles." Yang tadi sebelum berangkat gue ngimpi makam suruh ke kuburan, karena makam bapak gue kan, almarhum bapak gue itu jeblos.
ya kan? Karena mimpi tuh. Karena mimpi yang pertama kita mau jalan. Ternyata pas gue sampai rumah lagi beres-beres, nyokap gue bilang, tadi mak ke kuburan bapak, benar kuburannya jeblos. Jadi nyambung dong mimpi. Jadi gue cuma dalam mimpi yang kita mau ziarah, kita nggak jadi kan bisa. Ya? Iya. Mungkin kalau kita pada saat itu berani-beraniin buat ziarah, kita benar-benar ngeliat makamnya ambles, kita bisa nggak jadi naik. Karena sugesti gue makin kuat. Iya benar. Berarti ada hal yang harus kita berangkat. Iya benar. Nah, dari situlah gue, lu inget, lu kan pas nyokap gue ngomong, Masih ada. kita lagi di base camp di mobil sendiri kan? Iya masih ada. Ya kan nyokap gue, astagfirullahaladzim, kok bener nih, jeblos gitu kan. Yaudahlah. Nah kita udah balik nih, lu ke rumah lu, Abid ke rumahnya, aku ke rumahnya. Nah, di situ kan Abid WA di grup ya. Iya di grup. Terima kasih ya teman-teman atas cekatannya. Kalau kalian gak cekatan, gue balik udah pakai ambulan. Iya benar. Gitu kan. Terus gue ngeledekin, Abid libur dulu, jangan istri jadi teke kan. Gue bawa suasana yang kalem lah gitu. Biar nggak terlalu tegang. Iya. Nah di sini gue ya makanya versi gue segitu gitu. Dari versi lu ada lagi yang mau tambahin? Paling itu sih bang, ya karena yang di awal doang sih bang, gue maksud gue tuh yang lebih banyak berinteraksi gue sama Abid tuh pas di awal. Curigaannya ya. Iya. Ya satu kesimpulannya memang Abid dari kondisi yang nggak enak badan. Jadi ini banyak edukasi juga lah buat teman-teman ya. Kita harus mempunyai. Ini gue nggak pure gue bisa ya. Ketika itu ya alhamdulillah kita selamat lah. Teman. Ada sisi yang mana kayak kita tuh dikasih perlindungan. Iya benar-benar. Ya kan. Ketika kita berdoa itu tata krama. Kita ngirimkan doa buat sohibul wilayah. Mungkin kalau kita nggak seperti itu, lain hal nih ceritanya kan gitu. Ada sisi yang gue percaya itu gitu. Nah terus yang kedua, siapa sih yang ini gitu? Kenapa Abid bisa tiba-tiba terlintas di telinganya buat nitipin bacain Fatihah buat si yang ini gitu? Nah mungkin ada hubungannya nih. Kenapa dia bisa selamat? Kalau disambung-sambung sih kemungkinan segitu juga bang. Karena rautnya yang dia lihat itu datar, nggak marah ketika dia ketemu ya. Itu nggak marah, nggak senyum, datar gitu. Ya maksudnya gue sih simpulnya seperti itu. Gimana kalau kita nggak ngirimin doa gitu? Mungkin lebih parah dari ini gitu. Emang ini ada sisi yang kita udah nggak logika ya. Kita udah nggak berpikir nih teman kita bisa hidup. Nah itu. Tapi karena alhamdulillahnya saat hidup ya. Alhamdulillahnya bang. Ya Allah alam lah. Pokoknya kita bersyukur bang. Gitu ya, bersyukur dan berpikiran seperti itu ya. Ini kalau semuanya gue pribadi ya, kalau semuanya kita nggak uluk salam dulu sama si Eyang, mungkin lain lagi nih ceritanya gitu. Beda hal dah. Beda hal, maksudnya sedikit sisi-sisi gue aja gitu, sisi-sisi mistisnya gue gitu kan. Ya gue sih nyimpulin seperti itu. Jadi edukasinya buat teman-teman ya, satu kesalahan kita nih pure, gue ngakuin ini kesalahan gue. Satu ya perbakalan, terus P3K, segala sesuatu harus disiapkan lah. Walaupun kita udah puluhan kali ke sana, ribuan kali ke sana, dan satu punya kondisi yang berbeda pasti. Dari pendakian sebelumnya sama pendakian sekarang pasti beda kondisi. Dari kondisi badan, dari kondisi cuaca kan gitu. Nggak bisa disamakan lah. Intinya persiapannya dimatangin, semuanya dipersiapkan. Dan satu lagi, gue mau bertanya buat teman-teman Timur Misteri ini yang tahu siapa yang Ujung Putih, mungkin lebih detail lagi gitu, bisa tinggalin di kolom komentar. Karena sampai saat ini pun gue sedikit sih udah dapat pencerahan, tapi gue pengen dapat pencerahan yang benar-benar, oh ternyata beliau ini gitu. Jadi sama sekali di cerita ini nggak ada sisi negatif ya buat si Eyang ya. Benar-benar pure kita kayak mendapatkan sisi bantuan. Jadi seperti itu aja sih. Oke, Keng, lu mungkin sebelum kita tutup nih, mungkin lu mau nambahin nih, ada yang pesan-pesan lu gitu? Gue sih nambahin aja sih bang. Paling kalau buat melakukan pendakian itu harus ada persiapan yang lebih matang aja sih bang. Iya. Jadi kita juga seperti itu. Ini buat kita ya. Karena ini mah acara lu ngasih budget yang nanggung. Jadi gua ya nggak banyak gitu. Kondisi emang lagi udah tanggal 82. Ngajakin naik gunung, budget minim ya udah itulah jadinya. Gitu kan. Cuma nggak roti doang bang. Untung nggak ngadu lilin. Yang lu muncul lagi dah. Oke, buat teman-teman kiranya itu aja. Tapi sebelum tutup video ini, gue juga mau mengingatkan buat teman-teman yang nggak nyaman ataupun risih sama iklan di sini, teman-teman bisa mampir nih ke Spotify-nya Timur Misteri di Instagram gue belum, lu jangan buat lu. Instagram gua. Instagram. Ya, nanti gue cantumin juga di Instagram lu, tenang aja, cantumin. Kalau mudah usah disebutin. Pokoknya buat yang teman-teman yang mau tahu Instagramnya Bongkeng ada nanti di kolom deskripsi. Tuh, jelas kan? Iya. Sekali pencet di kolom deskripsi, nyampe ke Instagram lu. Siap.
gue lagi nutup. Nah, buat teman-teman nih yang risih sama iklan di sini, teman-teman bisa mampir di Timur Misteri Podcast di Spotify-nya Timur Misteri, karena di situ juga gue banyak undang narasumber yang bercerita gak kalah horor dari sini. Pokoknya teman-teman intip lah Spotify-nya kita di Timur Misteri Podcast. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan. Dan buat Bongkeng, thank you banyak, lu udah mau bercerita versi lu. Kapan-kapan kalau lu naik gunung punya pengalaman horor, lu bisa berbagi lagi di sini kayak ya. Siap bang. Nah, buat teman-teman, kiranya itu aja. Gua Ibnu Fitra Sidik pamit undur diri dan mewakili Randy Bongkeng juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.